kita ini hidup dengan dikelilingi oleh multi level marketing. Kalau misalkan banyak orang yang kena tipu atau berkedok asuransi, itu karena biasanya, oh udah lu bayar cukup 5 tahun atau 10 tahun. Nanti lu bakal dijaga seumur hidup. Banyak agent itu yang habis jualan terus kabur. Bahkan ada juga agent yang kayak, kok lu percaya aja, lu transfer ke gua, nanti setiap bulannya nanti gua bayarin terus. Kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan salahnya itu ada dua, si yang gede, ya agentnya sama si nasabahnya. Jadi agent asuransi kita tuh jualan produk yang bagus untuk nasabahnya. Ya. Ya buat apa lu malu? Orang di TikTok banyak kok yang jualan nggak pakai baju, nggak pakai apa, lu cuma pakai biasa sama celana kolor doang. Banyak yang di TikTok masih nggak malu. Ngompol Podcast, ngomong pol-polan. Halo guys, kembali lagi di Ngompol Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sesuai dengan bidangnya dan specialty di bidangnya. Boleh kenalin diri dulu. Halo guys, kenalin gua Denis Wiratama. Lu boleh panggil gua Denis atau boleh panggil gua Tama. Whatever lu pengen manggil gua, apapun terserah lah ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal ngebahas bidang yang lagi spesifik banget, yang lagi rame banget diperbincangkan, yaitu tentang keuangan dan juga tentang kesehatan nih. Jadi ini cukup marak dan viral di Indonesia ya. Jadi di sini gue bakal ulik-ulik beberapa pertanyaan tentang yang namanya asuransi kesehatan. Oke, boleh. Mungkin sebelumnya lu pernah di bidang asuransi gak? Gua sebenarnya sekarang tuh jadi insurance analyst. Oke. Gitu. Ini beda dengan agent asuransi ya, gitu. Kalau di gua ini sekarang tuh di mana gua tuh ngecekin polis-polis orang, karena gini, orang tuh banyak yang kayak beli, oh udah gua beli nih, gua sebulan bayarnya 15 juta, 20 juta, padahal isinya sampah. Gua nggak ngomong brand apa-apa ya. Ya. Ya misalkan nggak jelas lah isinya, gitu. Itu gua cek, Pak, ini sebenarnya asuransi lo tuh 20 juta tuh tapi nggak berguna loh, karena manfaatnya cuma gini doang. Oh, Gitu. berarti bukan cuma sekedar agent ya, yang cuma ngejual-jual doang gitu. Ya lebih tepatnya gue juga bukan agent sih, gitu. Jadi gue cuma ngebantuin orang untuk ngasih tahu nih kalau misalkan insurance lo itu masih kurang, atau misalkan insurance lo tuh lu bayar mahal tapi kurang oke lah. Gitu kalau gua sekarang. Nah, ini cukup tricky nih sebenarnya ya. Ini kan kita kan ngomongin insurance soal polis. Tadi lu singgung soal polis ya. Nah, polis asuransi ini kan setahu gue kan pribadi ya, karena ada beberapa data-data kayak mungkin NIK lah, atau mungkin alamat data-data pribadi nasabah lah, setahu gue gitu ya. Nah, menurut lu nih, gimana kalau lu bisa ngecekin polisnya mereka tuh kayak gimana? Gitu. Ya sebenarnya polis itu isinya cuma nama sama tanggal lahir doang. Nama, tanggal lahir, sama nomor polis lu, udah itu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Data-data rahasia kayak nama ibu kandung, KTP segala macam nggak ada. Oh, nggak ada ya? KTP tuh aman aja. KTP tuh cuma buat masuk jadi anggota nasabah aja, jadi nasabah doang. Iya. Gitu. Berarti gini dong, kayak misalkan ketika lu minta polis nih, masa ya lu langsung ngomong kayak, oh minta polisi dong? Enggak mungkin kan? lah. Nah, kayak gimana keluh kesah lu pas mintain polisi itu? Coba dari pengalaman lu mungkin ya sebagai insurance analyst itu kayak gimana coba? Keluh kesahnya ya sebenarnya Iya. nggak gimana sih, karena kadang kan gue tuh pasti ke orang-orang terdekat gue dulu. Ya pasti mereka ya lebih percaya lah ya, kayak ya udah gue jelasin dulu sebenarnya. Gue timbulin masalahnya dulu. Kayak bener nggak nih polis lo yakin gitu. Terus baru Pak, Bu, gini. Mungkin kalau misalkan ibu bapak baca polisnya banyak dan mungkin capek, saya bisa bacain polisnya bapak. Nanti saya ringkasin. Punya bapak tuh bagusnya di mana aja, jeleknya di mana aja. Dan gua timnya di sini tuh tim netral. Gua nggak berpihak ke asuransi manapun. Gitu. Karena gua sebagai insurance analyst, gua tuh harus berpihak ke nasabahnya. Gitu. Jangan sampai si nasabah kena tembak. Lu mah gini. Polis lu jelek. Ya nggak mungkin dong. Gitu. Lu berapa lama tuh nge-analisa polis orang? Kan setahu gue tuh polis kan isinya tulisan semua tuh ya. Banyak banget tuh tulisan. Itu lu berapa lama nge-analisanya? Gua tergantung. Kalau misalkan cuma satu polis ya mungkin sehari kurang udah kelar kok. Itu atau enggak, baca sendiri. Karena kan ya polis isinya kan ada pasal-pasalnya. Ya kebaca lah pasal-pasalnya, kan tinggal lihat sekilas sudah ngerti juga kan kita. Oh, jadi yang penting-pentingnya aja ya untuk lu tahu ya, nanti lu jelasin lagi ke nasabah. Gitu. Oh, mungkin ada kaitannya dengan kayak statement bahwa kayak katanya asuransi tuh banyak yang gagal bayar. Mungkin dari nasabahnya sendiri ya yang nggak tahu gitu ya.
salahnya tuh ada banyak sebenarnya. Nah, kenapa tuh? Boleh dijelasin? Menurut gua ada 3. Salah agent, salah nasabah, salah perusahaan. Gitu. Kalau misalkan salah agent, sometimes ini banyak ya, jujur ya. Banyak agent itu yang habis jualan terus kabur. Bahkan ada juga agent yang kayak, kok lu percaya aja, lu transfer ke gua, nanti setiap bulannya nanti gua bayarin terus. Ternyata si agent itu pakai duitnya buat jajan dia sendiri. Bawa kabur duitnya. Ada kayak gitu. Cuma ya nggak semua orang lah. Iya. Terus kalau misalkan salah di nasabahnya. Sometimes nasabah tuh nggak ngomong. Misalkan gini. Dia ada riwayat yang simpel-simpel aja deh. Mungkin usus buntu. Tapi lu nggak ngomong kalau misalkan lu ada riwayat usus buntu ke si agentnya. Itu kalau misalkan tiba-tiba di tengah ada penyakit yang berhubungan dengan usus buntu, misalkan ya, itu nggak bakal ke cover lah. Gitu. Sama kalau misalkan di perusahaan ya mungkin perusahaannya fraud gitu. Kayak dulu ada perusahaan yang warnanya biru muda tuh, gua nggak mau nyebut apa. Kan itu fraud juga. Kita ada kendala sedikit ya, jadi boleh dilanjutin lagi. Ya sama kayak tadi, ada salahnya si perusahaan, mungkin perusahaannya bangkrut gitu, karena dia punya aset nggak sebanyak itu, nggak sebesar itu. Itu bisa nggak ke cover gitu. Cuma kalau di Indonesia sendiri kebanyakan salahnya itu ada 2, si yang gede ya agentnya sama si nasabahnya nggak ngomong, agentnya juga main jualan-jualan aja. Tuh kayak, oh udah lu beli ini produknya bagus banget buat lu, harganya cuma 5 juta dan ini udah paling bagus. Padahal si nasabah tuh nggak tahu ini produk 5 juta isinya apa aja. Nah, dan bahkan banyak yang orang tuh nggak mau tahu. Kenapa? Gitu. Kenapa nggak mau tahu? Dengan asas percaya aja sama dia. Dia mah temen gua. Iya. Tapi masalahnya kan gini. Sorry banget. Kalau ngomongin duit, saudara pun nggak bakal bisa. Iya kan? Sorry, dalam arti gini. Uang itu sebenarnya sangat sangat sensitif banget lah. Saudara aja bisa jadi musuh gara-gara duit. Apalagi misalkan kayak orang yang cuma lu anggap teman doang. Gitu loh. Itulah. Nah, jadi sebenarnya nih banyak ya kesalahan-kesalahan polis di Indonesia gitu ya. Iya. Tapi banyak banget. Jadi penyebab gagal bayar itu antara ketiga ini. Tapi menurut gue sih memang kalau perusahaan sih jarang lah ya. Jarang. Ada legalitasnya, ada hukum segala macam. Nah mungkin dari segi tenaga pemasar sama si kliennya ini, si nasabahnya ini mungkin yang sering. Nah, gue pernah kayak ada contoh kasus kayak gini ya, kayak nasabah gue, bukan nasabah sih, kayak temen gue jadi nasabah di asuransi. Dia tuh kayak kecewa sama asuransi karena kayak hasilnya tuh nggak semanis yang diomongin oleh agennya. Jadi kayak agennya ngomong apa, terus juga kayak dia percaya aja, bener sih kayak gitu. Nah cuman ada satu kendala yang dimana kayak misalkan nih premi asuransinya mahal banget, dia udah bayar mahal tiap bulan, tapi ternyata nggak bisa nge-cover rumah sakit. Itu gara-gara apa tuh kira-kira penyebabnya? Entah dari, katanya sih ya, yang gue tahu sih kayak dari manfaatnya kayaknya ya, salah ambil atau gimana? Ya itu dari mungkin agennya cuma ngasih, nasabahnya bodo amat. Udah gue percaya sama agennya teman baik gue kok, udah kenal dari TK. Tapi tetap aja nggak bisa gitu. Iya. Ya balik lagi ke manfaatnya gimana? Karena asuransi itu dibagi 3. Asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, sama asuransi kesehatan. Itu. Oke. Lu sebagai insurance analis nih, gue pengen nanya sama lu. Misalkan lu diperhadapkan dengan prospecting dari satu klien nasabah, calon nasabah gitu ya. Lu pengen prospek dia nih. Sebenarnya utama untuk lu beri asuransinya itu asuransi di bidang apa? Untuk dia punya pertama kali, dia harus punya gitu. Jangan sampai dia nggak punya. Yang dia harus punya? Kesehatan. Kenapa tuh? Kenapa dia harus punya itu? Ya logikanya gini. Sebelum kita ngomongin lebih dalam, asuransi kesehatan itu adalah dimana ketika lo kena penyakit, misalkan kayak sampai mingguan lagi, sampai lo harus nginep, itu nanti si asuransi tersebut bakal ngebayarin biaya rumah sakitnya. Ya. Gitu. Cuma di sini worst case-nya di mana kalau misalkan lo kena penyakitnya tuh parah banget sampai lo nggak bisa masuk rumah sakit. Sampai nggak bisa masuk rumah sakit maksud gue, sampai nggak bisa masuk kerja, sorry. Ya. Nah, kalau misalkan lo nggak masuk kerja, lo nggak dapet duit, gimana cara bayarnya? Gitu. Ya itu. Kalau misalkan lo asuransi kesehatan aja nggak punya, gimana untuk lo yang lain-lain lagi? Itu yang paling pertama tuh yang kesehatan.
Oke. Berarti kalau dari urutannya yang paling bagus kan kesehatan, paling penting lah ya. Paling penting, paling bawah, bottomnya tuh kesehatan. Oke, terus berikutnya apa nih? Baru ke sakit kritis. Maksudnya sakit kritis itu apakah ketika kita sakit kritis kita bakal di cover sama dong kayak kesehatan? Beda. Kalau yang sakit beda. kritis itu ketika lo sakit kritis, si pihak asuransi bakal ngasih duit santunan lah sebutannya. Berupa uang cash ke lu atau ke keluarga lu. Tujuannya buat apa? Misalkan gini. Misalkan ada bapak A nih. Si bapak ini kerja, punya istri 1, anak 2. Jangan kebalik tuh ya. Ya, si istri ini ibu rumah tangga. Anaknya asumsi dua-duanya kuliah. Nah, misalkan si bapak ini sakit kritis deh. Si ibu ini nggak bisa kerja. Dua ini butuh kuliah. Gimana cara bayarnya? Kayak tabungan mungkin? Kalau nggak ada? Nah, kalau nggak ada minjem ya. Minjem atau pinjol. Nah, gue setuju. Cuma masalahnya kalau misalkan lo minjem, misalkan deh, Sam lo punya duit 1M. Nah, misalkan kalau gue lagi sakit nih, Ya. Sam gue pengen minjem duit lu dong, 1M. Bisa nggak? Ya gue mikir-mikir lah ya. Mikir-mikir kan? Pasti gue juga butuh gitu. Iya kan? Ya lu mau minjem paling berapa sih, dikasihnya nggak banyak kan? Betul. Itu supaya si keluarganya tersebut dia tuh nggak perlu sampai minjem, nggak perlu sampai jual aset segala macem. Ya lu udah dapat dari si asuransi, dapat duit, dan duitnya itu bisa untuk lu gunain untuk kehidupan sehari-hari lo. Gitu. By the way, asuransi sakit kritis itu ada hitungannya juga. Oh iya, untuk hitungannya mungkin nggak Itu- di sini ya. Iya, itu ya lumayan panjang lah. Iya. Ntar tanya ke agent kalian masing-masing aja kalau ada ya. Kalau nggak ada ya udah. Ada bisa hubungi. Iya boleh. Analis ini. Boleh hubungin gua kalau mau, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi gini nih, ngomong-ngomong soal yang namanya insurance itu kan kayak semacam produk. Katanya sih banyak yang bilang berkedok produk proteksi keuangan lah, apa segala macam. Jadi sebenarnya apa sih hubungan kayak asuransi kesehatan itu dengan proteksi keuangan gitu? Apa gitu? Kayak menurut gua nggak make sense aja, nggak nyambung gitu loh. Oke. Balik lagi, lo punya 1M ya? Tadi ya. Nah, misalkan lo sakit nih, sakit kritis sampai asumsi kanker. Ya. Lo butuh terapi ABCDE, masuk rumah sakit ABCDE. Lo rela nggak sih ngeluarin 1M itu buat rumah sakit? Ya. Duit hasil kerja gue ya males juga ya. Ya mau nggak mau lah ya kalau misalkan lo sakit kan. Iya, benar. Cuma kalau misalkan 1M lu tetap lo simpen tadi, terus ada orang bayarin lu 1M buat rumah sakit lu. Tenang nggak hidup lu? Duit lu 1M tadi masih bisa buat yang lain. Iya. Itu tujuannya sebenarnya. Oh, itu maksudnya proteksi biar kita nggak ngeluarin dana yang utamanya kita. Yes, Gitu. betul. Jadi istilahnya itu kita bayar, dari gini loh, ada yang mikir kayak konsepnya itu asuransi itu kayak nabung sebenarnya. Karena kan kita bayar premi tiap bulan dong. Kayak kita bayar misalkan premi 1 juta sebulan. Tapi tiba-tiba di tahun kedua kita butuh asuransi ini. Nah, asuransi ini bakal, misalkan, atau gini deh, gue ubah konteksnya. Ketika dia udah mau berhenti berlangganan asuransi, kan asuransi bayar tiap bulan. Ketika dia udah pengen berhenti, duitnya ini tuh banyak yang ngira bisa ditarik lagi karena bentuknya itu kayak tabungan. Nah, menurut lo gimana tuh? Dia kayak mirip tabungan nggak sih? Soalnya kan namanya nasabah juga kayak bank gitu kan. Iya. Oke. Bisa bilang tabungan iya. Tapi gini, kalau misalkan lo berhenti di tengah jalan, itu kan beda cerita dengan kalau misalkan lo nabung untuk meninggal nanti, atau misalkan rumah sakit, lo butuh duit untuk rumah sakit. Ya. Nah, kalau misalkan ya kita ngomongin asuransi harganya 1 juta per bulan. 1 juta itu dibagi 2. Ada untuk tabungan, ada untuk admin biaya rumah sakit ini, biaya asuransinya. Ya. Gitu. Misalkan 1 juta biasanya ya, itu 50% atau gope itu untuk biaya asuransi, 500 ribunya lagi untuk tabungan. Nah, tabungan ini nanti bisa lo ambil sewaktu-waktu gitu. Nah, dulu tuh pernah tuh kayak banyak banget kejadian kayak investasi. Ah, itu tuh gue sering banget denger itu, investasi di asuransi. Banyak. Tapi pas kayak ditarik hasil investasinya nggak bisa. Atau dananya macet lah, segala macam nggak dibayar. Itu gimana tuh maksudnya? Kedok investasi ini maksudnya apa di asuransi? Kalau misalkan yang gue tahu ya, yang gue pelajarin itu, untuk investasi sendiri itu biasanya untuk kalau misalkan mereka itu meninggal nanti jatuhnya. Lo cukup bayar 100 juta tapi nanti lo bakal dapat 500 juta. Tapi kalau lo sakit,
Kalau misalkan lo tarik tiba-tiba ya nggak bisa gitu. Cuma gini, kalau misalkan banyak orang yang kena tipu atau berkedok asuransi itu karena biasanya oh udah lu bayar cukup 5 tahun atau 10 tahun. Nanti lu bakal dijaga seumur hidup. Menurut gue itu masih nggak masuk akal. Karena namanya perusahaan pasti butuh duit juga dong. Iya. Kita nggak muluk-muluk lah. Semua butuh duit. Kita di sini namanya perusahaan asuransi, bukan yayasan asuransi kan? Iya. Gitu. Jadi ya pasti dana tersebut akan digunakan untuk biaya asuransi ini. Kalau misalkan lu nggak bayar lagi, ya udah angus ntar. Gitu. Masalahnya banyak orang tuh nggak tahu kalau biaya yang dia kasih itu bakal kegerus terus, bakal keambil terus untuk biaya asuransi ini. Selama lu masih ada, selama lu masih hidup gitu. Selama masih pakai asuransinya gitu. Iya. Tuh, makanya kalian kalau misalkan mau beli asuransi, kalian tuh harus pelajarin dulu. Biasanya kan kalau agent-agent itu ngasih proposal ya biasanya ya. Ya lu pelajarin dulu proposalnya tuh gimana, plus minusnya tuh apa aja. Gitu. Karena kalau misalkan oh yaudah gue beli aja deh gini, tapi lu nggak tahu manfaatnya apa segala macam, ya itu kan bahaya juga. Iya. Gitu. Buang duit jatuhnya. Ya mungkin salah satu nih yang gue bahas dari salah satu perwakilan yang ada di komen gitu ya mungkin. Ini soal asuransi kesehatan kan sekarang udah ada BPJS. BPJS gue bisa kok dapat gratis, iurannya lebih murah, bahkan juga bisa di cover kayak rawat jalan bahkan. Nah jadi orang-orang tuh kayak ngelihat asuransi tuh kan nggak bisa ngerawat jalan ya, setahu gue ya nggak bisa rawat jalan, bisa rawat inap aja. Nah banyak kecewa sama asuransi seperti itu, kayak gue butuh rawat jalan nih tapi hanya bisa cover rawat inap, sementara BPJS tuh bisa rawat jalan. Nah gimana tuh tanggapannya menurut lo? Pakai aja BPJS, ribet banget. Nggak, gini. Rawat jalan tuh semahal apa sih? Lu paling sehari batuk pilek, biaya dokter paling mahal 1 juta. Ya buat apa? Gitu. Atau nggak kalau misalkan lu tinggal ke puskesmas atau kemana, santai aja. Gitu. Cuma kalau misalkan untuk sakit kritis, kan beda tahapnya. Menurut gua lebih ribet ya. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong soal rawat jalan kan nggak cuma kayak batuk pilek doang ya. Nah, kalau di asuransi itu bisa nggak sih kayak contoh, misalkan kita patah tulang nih, udah masuk rumah sakit, tapi dokter tidak suruh rawat inap, dia hanya rawat jalan aja untuk kontrol terus tiap minggu ke dokter patah tulang dia disembuhin, dikasih obat lah, diapain gitu. Itu bisa di cover nggak? Bisa. Asal lu cek dulu klausulnya gimana, polisnya tuh gimana dengan pasal-pasalnya itu. Misalkan dia karena kecelakaan deh. Pasti di cover lah itu. Oh pasti ya. Oh berarti kalau memang sebenarnya tuh konteksnya adalah asuransi ini melindungi kesehatan kayak contoh sakit-sakit yang parah gitu ya, yang bisa makan biayanya yang gede. Iya, gitu. asuransi itu lebih ke hal-hal yang gede. Kalau hal-hal kecil mereka nggak terlalu ngurusin gitu. Nah, menurut lu nih sebagai insurance analyst, lu merekomendasikan pakai dua-duanya, BPJS sama asuransi, atau asuransi swasta aja menurut? Ya, kalau ada dua-duanya ya bagus, jujur. Karena kalau BPJS jujur ya, untuk mata dia bagus, untuk rawat jalan dia bagus juga. Iya. Gitu. Kalau misalkan untuk yang hal-hal yang besar, kayak misalkan lo kecelakaan, misalkan lo sakit kritis yang parah banget, ya lo pakai asuransi swasta lah. Nah, itu gue sering banget tuh lihat beritanya kayak orang pakai BPJS, karena penanganannya banyak, pasiennya banyak, akhirnya nggak ketangani, kamarnya penuh gitu kan. Nah, kalau asuransi swasta didahuluin pertama dong, prioritas atau gimana? Well, insurance. Kita ngomong soal punya duit kali ya. Iya. Kan Ya. Kita perusahaan swasta gitu. Iya, yang namanya asuransi. Jujur rumah sakit paling pengen kalau misalkan pasiennya asuransi. Jujur. Kenapa tuh? Karena dia dapat komisi. Oh iya. Pihak rumah sakit dapat komisinya gede kalau misalkan dari asuransi. Kalau dibandingkan BPJS kan ada limitnya. Iya. Kayak banyak sebenarnya dokter sama perawat tuh pengen ngebantuin orang-orang yang pakai BPJS. Cuma masalahnya kalau misalkan kita bantuin terus, kan bisa bangkrut ntar rumah sakitnya. Gitu. Makanya ya mau nggak mau terpaksa ngikutin apa yang ada di perjanjiannya BPJS. Kalau misalkan di asuransi, yang gua tahu ya, asuransi itu paling rendah itu kamarnya dia dapat yang VIP yang 2 bed. 2 bed. 1 kamar 2 bed gitu. Ya itu yang bisa dibilang mahal lah. 1 hari itu 800, 1 juta tergantung dari rumah sakitnya sih. Gitu.
Oh berarti sebenarnya diprioritasin dulu ya, karena Pasti. rumah sakit kan butuh cuan juga kan, rumah sakit kan Pasti. duit juga kan Iya. ya. Ya, Nah, berarti ya namanya duit pasti orang liat duit lah, nggak mungkin nggak lah. iya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau dari pihak rumah sakit berarti banyak yang nakal juga dong. Kayak nakal-nakalin, harga misalkan tipes masuk rumah sakit nih. Berarti bisa dimahal-mahalin juga dong sama dia. Bisa. Konsekuensinya apa tuh? Sama sebagai yang lo tahu mungkin. Konsekuensinya itu biasanya dari asuransinya sendiri sih ke rumah sakitnya, kayak udahlah gue nggak mau pakai rumah sakit ini lagi karena rumah sakit ini bandel gitu, karena banyak di markup, banyak pakai obat-obat nggak penting, banyak perawatan nggak penting Buat dapetin gitu. cuan kali ya. Iya, Nah itu dampaknya apa tuh? Akhirnya klaimnya nggak bisa dibayar atau gimana kalau rumah sakit itu? klaimnya tetap bisa dibayar. Ah, Kan nggak berhubungan dengan nasabah, berhubungannya dengan pihak asuransi dan pihak rumah sakitnya gitu, kayak iya. wah, si pihak asuransi nih ngeliatnya kayak, wah ini kok mahal banget sih, ini udah banyak hal-hal nggak penting nih. Iya. Udahlah, gue nggak mau sama dia lagi, kita pakai rumah sakit yang lain aja. Gitu. Jadi udah nggak ada kerjasama antar rumah sakit dan perusahaan lagi. Gitu. Jadi klaimnya tetap bisa dibayar. Tetap sesuai bisa. tagihannya gitu. Balik ke polisnya lagi sebenarnya itu. Ah, Kalau misalkan polisnya emang bilang bayarnya full cover, ya udah dibayarin full cover gitu. Cuma yang gue tahu ya, kalau misalkan dia bukan rumah sakit rekanan, ya. dia biasanya reimburse jatuhnya. Members itu kayak kita harus talangin dulu ya. Iya, jadi kita misalkan nih rumah sakit bayar 100 juta. Ya udah kita bayar dulu 100 juta, nanti baru dibalikin duitnya dari pihak asuransi. Pengajuan dong. Nah, Gitu. tapi kalau pengajuan ditolak gimana? Ya, mau gimana? Gitu. Biasanya ditolak karena alasan apa sih? Karena banyak hal-hal yang nggak penting. Kayak misalkan yang harusnya ini tuh nggak ada tapi dibikin ada gitu. Biasanya gitu. Berarti kalau kayak gitu kayak nasabahnya kecewa dong. Kayak kok kecewanya mungkin sama agentnya kali ya. Kok kamu bilang bisa bayar Nah, masalah gini loh. Banyak nasabah tuh yang kayak nggak tahu sama isi klausulnya. Mungkin karena agentnya nggak ngejelasin atau gimana. Tiba-tiba pas claim reimburse itu dia pengen ngajuin kembali duit dia untuk dibayarin asuransi. Tapi ternyata reimburse-nya itu nggak dibayar karena ada ketentuan-ketentuan yang nggak sesuai sama perusahaan, klausul gitu istilahnya, sesuai polisnya. Nah akhirnya si nasabahnya ini protes sama si agent sama si perusahaannya ini, dia nuntut si perusahaannya ini kayak tipu lah apa segala macam gitu loh. Itu biasanya gara-gara apa sih nggak dibayarnya reimburse-nya itu? Ya yang tadi gue bilang sebenarnya, kalau misalkan klausulnya itu nggak berbeda dengan apa yang terjadi dengan dia. Terus biasanya dari rumah sakitnya biasanya. Gitu. Biasanya sih kalau dari rumah sakit atau nggak dari orang-orangnya gitu. Bisa kalau misalkan dari rumah sakitnya, dia kayak yang tadi gue bilang, dia pakai hal-hal nggak penting yang harusnya nggak dipakai. Mungkin juga dari nasabahnya yang dia tuh nggak jujur ke pihak lain. Misalkan dia udah punya riwayat nih, tapi ternyata malah dia nggak ngomong ke agennya gitu. Atau mungkin agennya juga nggak jujur ke pihak perusahaan atau nggak jujur ke pihak nasabah, kan bisa juga. Aspeknya tuh sebenarnya banyak tentang penipuan atau kerugian ini. Gitu. Itu sih kayak banyak banget tuh kendala-kendalanya, mungkin itu yang ngebuat kayak mungkin rada citra asuransi di Indonesia tuh kayak banyak tukang tipu lah apa segala macem gitu. Iya. Nah tapi zaman sekarang kayak mungkin yang gue dengar kayak ada udah dibayar di klaimnya banyak yang udah dibayar juga, terus juga kayak asuransi ini terbukti membayar. Gue nggak sebut merek asuransi manapun, sebenarnya semua asuransi menurut gue membayar. Asalkan memang kita nggak ngebego-begoin aja, nggak bandel, nggak jahat niatnya. Iya, itu pasti. Oke, mungkin itu dari sisi untuk asuransi kesehatan untuk nasabahnya. Nah, gue sekarang pengen tanya nih, gue kepo nih sama job lu sebagai insurance analis ini. Mari kita di video ini juga. Oke, boleh. Gue cukup heran ya, kayak misalkan lu sama gak sih sama kayak contoh kan lagi viral tuh kayak tiba-tiba lagi main biliar, tiba-tiba keluarin iPad. Nah, itu banyak yang skeptis tuh zaman sekarang kayak, lu mau rekrut gue jadi agentnya? Lu mau jadi agent ya? Itu lu sama gak sih kayak gitu? Ya kalau gua itu sistemnya nggak kayak gitu, kayak ya kali anjing lu mau lagi nyodok nih. Bro, gini, proyeksinya tuh gini, lu ikut ke asuransi ABC ya gitu. Ya nggak mungkin dong. Ya kita di sini sistemnya tuh kayak recruiting dulu atau ke prospecting dulu nih, beda nih. Ya recruiting lah ya. Recruiting. Kalau recruiting itu biasanya kita nawarin tentang ya udah jujur-jujur aja. Kita nawarinnya gini gitu.
kita ada kerjaan nih tentang biasanya kalau gue ngomongnya ke finance. Udah kita ngomong aja ngobrol-ngobrol. Tapi jangan tiba-tiba orang strangers, lu tawarin lu keluarin iPad ya orang kabur lah. Ya lu jadiin temen dulu, ajak ngobrol dulu, lu ajak ngomong lu ajak makan, lu ajak minum, lu ajak nongkrong sampai dia udah deket ya baru lu ajak lah. Karena mungkin di sini tujuan lu ngasih dia kerjaan juga nggak sih jatuhnya? Iya. Kita di sini ngasih kerjaan buat dia, kalau misalkan dia mau silakan ambil, kalau nggak mau ya udah. Kami nggak rugi apa-apa. Gitu. Ya bener sih. Kalau lo ambil lo untung, lo nggak ambil gua nggak rugi. Betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya apa hubungannya gitu sama iPad gitu loh? Kan menurut gue kayak iPad kan cuman kayak teknologi alat gitu kan. Kenapa ketika orang sekarang jujur ya, teman-teman gue tuh jadi kayak contoh nih, gue ajak misalkan, bro makan yuk. Mereka udah skeptis, mereka takut gitu kayak apa nih, ada apa nih gitu. Kayak gimana ya, udah menjamur gitu gak sih? Udah sering banget gitu loh. Stigma. Stigma ya? Stigma orang gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga banyak orang-orang atau agen asuransi itu kayak lu ikut sama gue yuk, ntar lu untungnya segini gitu. Padahal lo belum kenal, lo belum deket, segala macam caranya salah ya kan? Nggak bisa gitu. Kalau gue sih caranya gitu. Cuma kan setiap asuransi caranya kan beda-beda. Gue nggak bisa ngomong juga karena caranya banyak gitu. Iya. Oke, mungkin sekarang kita bahas dari sisi prospektif. Jadi sebagai insurance analyst ini, dalam hal prospecting itu apa hal yang harus lo pegang teguh atau integrity lo apa pas prospecting asuransi ini? Simple. Apa? Bantuin dia. Bantuin, oke. Udah itu doang. Let's point. Bantuin dia dulu. Kalau misalkan gua nih prospek orang, tapi gue mikirnya, wah dia bakal closing gede nih sama gua, ya nggak bakal dapet lah, buat apa? Karena kalau kita omongin aura ya, orang tuh pasti kelihatan tujuan kita tuh mau ngapain, gitu loh. Jadi kayak tujuan gua dateng, Ci, Pak, Bu, saya di sini tuh mau ngebantuin lu loh, pengen nyadarin lo, gitu. Iya. Intinya bantuin orang dulu lah. Kalau gue mah, dia mau closing nggak closing sama gue itu urusannya dia, urusannya karma atau dosanya kita masing-masing aja. Gitu. Berarti ini lebih ke arah kayak misi mulia gak sih jatuhnya? Yes. Misi mulia ya. Jadi kayak lu ngebantu mereka dalam proteksi keuangan tadi ya soal asuransi supaya keluarga mereka nggak terjeblos dalam kemiskinan karena penyakit. Betul. Nah, itu dia. Nah, berarti kan orang-orang nih kalau dalam hal prospek nih kan kita butuh nih yang namanya kayak kepercayaan ya. Pastinya dong. Iyalah, pastilah. Lu kalau beli asuransi gue juga nggak mau kayak tiba-tiba ada orang dateng nawarin gue asuransi, apalagi gue saat itu belum butuh-butuh banget atau belum kayak tersadarkan gitu kan. Gue disadari sama orang gak dikenal, gue nggak percaya sama orang ini gitu. Iya. Nah, pastinya butuh trust dong. Nah, ketika trust ini udah terbentuk, menurut lu nih gimana lu cara masuknya? Ya kalau trustnya udah kebentuk ya lebih gampang lah. Oke, salah. Maksud gua trustnya belum terbentuk. Nah, trustnya belum terbentuk. Iya. Ya udah ya lu misalkan nih orang nggak dikenal ya lu ajak ngobrol aja. Misalkan lu ketemu di mana deh? mall. Misalkan ketemu di mall. Ya udah lu cari aja lu apa sih yang dia suka gitu. Misalkan dia suka hewan peliharaan, anjing atau kucing. Ya udah lu ngobrol aja tentang anjing kucing, ngebahas tentang itu. Kayak lu kenalan sama orang gimana sih? Kayak ya udah lu awalnya tuh jangan kenalan untuk prospek atau ngerekrut dia, tapi kenalan sebatas kenalan aja gitu loh. Kayak gue pengen jadi temen lo gitu loh. Karena kalau misalkan udah jadi temen udah lebih enak gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Jadiin temen dulu. Nah, tapi kan lu extrovert atau introvert nih? Gue extrovert, jujur. Gue MBTI extrovert gue 93% anjir. Buset. Apa ini apa zodiak. Gemini gue. Wah, Gemini kayak AI dia. Ya as you know lah ya. Jadi ngomong-ngomong soal introvert sama extrovert nih, kan nggak semua orang kayak extrovert kayak lu nih, berarti kayak kenalan orang random. Nah, kuncinya apa sih biar orang introvert juga bisa ngelakuin kayak gitu loh? Kalau misalkan introvert? Iya. Ya udah berani aja. Sebenarnya introvert gini. Gua bahkan belajar dari nyokap gua. Yeah. Introvert sama malu itu beda. Oke. Introvert itu dia tuh susah untuk bertemu dengan orang banyak, dalam arti kayak kalau misalkan ketemu orang banyak energi dia bakal turun, bakal drop. Oke. Kalau misalkan malu, ya udah lu malu untuk ngelakuin apapun gitu loh.
oh gue malu, gue insecure, atau gue malu karena ngelakuin ini gitu. Lu misalkan malu nggak pakai baju gitu, itu baru malu. Iya. Gitu. Kalau misalkan untuk apa namanya, introvert sendiri, ya udah lu belajar ngomong aja, coba kenalan segala macem gitu. Cuma mereka yang gua tahu ya, sorry kalau salah, tapi banyak orang di sekitar kita ini, mereka tuh sebenarnya malu tapi berkedok, oh gue introvert. Enggak, sebenarnya mah itu lu cuma malu dan gengsi doang. Gengsi. Nggak mau, gue takut kenalan sama dia, itu lu takut, bukan introvert, beda. Asli. Jadi lu senggol-senggol soal gengsi, apa gengsinya di situ? Gengsi, gini. Balik lagi ke stigmanya orang di Indonesia. Oh, kalau jualan asuransi mah itu orang Melayu punya, orang nggak punya duit gitu. Atau misalkan kayak, oh lu jualan asuransi nggak ada duitnya. Terus ada bilang Rendah lah ya. rendah, ya bisa bilang kayak, oh itu mah asuransi adalah pekerjaan terakhir, sales segala macem. Cuma ya udah, logikanya gini deh. Kita di sini tujuannya itu untuk ngebantuin orang lain. Atau misalkan kita jadi agen asuransi, kita tuh jualan produk yang bagus untuk nasabahnya. Ya. Ya buat apa lu malu? Orang di TikTok banyak kok yang jualan nggak pakai baju, nggak pakai apa, lu cuma pakai biasa sama celana kolor doang. Banyak yang di TikTok masih nggak malu. Lo masih pakai baju rapi, jualan yang bagus, nggak malu? Nggak usah ngomongin TikTok deh. Judol banyak tuh yang nggak malu. Kenapa lu jualan yang bagus malah malu? Cuma sebatas gengsi doang. Ya lu gengsi mah lu nggak bakal jadi apa-apa, percaya sama gua. Iya. Ya gini deh kalau ngomongin gengsi ya. Lu segengsi apa sih sampai nggak mau ngelakuin hal itu? Siapa sih lo? Gitu lah. Orang kayak sekelas Raffi Ahmad aja masih jualan deh. Iya, nggak, Raffi Ahmad nih, si Hotman Paris, dia duitnya udah banyak banget kan? Dia mau beli apapun bisa kan? Masih jualan parfum dia, masih jualan tuh dia. Iya. Kemarin gue inget banget dia jualan parfum di GBK. Oh iya, ada. Tahu kan? Ada videonya kan? Jualan lo itu Hotman Paris loh, yang duitnya jauh di atas lo yang gengsi doang. Iya. Lo yang gengsi ngapain? Main HP, tiduran doang. Buat apa lo? I see. Nah gitu lah. Anjir, emosi gue ya. Tolong diperdam sedikit. Iya, jujur gue agak greget sama orang yang gengsian, asli. Gitu lah. Gitu ya. Empat jujur. Oke, mungkin dalam hal prospecting gini. Apa sih kendala terbesar lu dalam hal prospecting sebagai lu anak muda? Pastinya lu prospecting nggak mungkin targetnya anak muda. Ya mungkin maybe ada beberapa. Cuman mostly pasti adalah orang tua. Karena mereka udah ada duit, udah ada aset, dan kebanyakan kepala keluarga. Apa sih tantangan terbesar lu sebagai anak muda untuk bisa ngeprospek asuransi ini kepada orang tua? Gue pengen nanya ini. Biasanya sih mereka nggak percaya sama gue ya, karena kayak, oh lu mah anak muda, lu paling bentar lagi juga keluar gitu. Atau enggak kayak, lu ngapain sih di asuransi, kan ada perusahaan bapak lu, perusahaan mak lu udah dibikin buat lu gitu. Banyak kan kayak gitu. Cuma ya namanya usaha, kita masih muda nih. Kita usaha dong untuk mencari apa namanya, uang supaya bisa mencapai mimpi kita. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan dengan caranya jualan asuransi dan ternyata omsetnya bagus, project keuangannya bagus, ya kenapa enggak? Gitu. Kalau kita ngebantuin orang juga. Cuma ya kebanyakan mereka tuh nggak percaya sama kita karena takutnya udah jualan terus hilang. Gitu. Betul. Ya karena jujur-jujur aja, banyak kok yang udah jalan 1-2 tahun keluar, jalan 3 tahun keluar, bahkan ada yang udah jadi leader besar keluar juga ada gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Nah kalau misalkan keluar kayak gitu gimana tuh nasabahnya? Nasabahnya ya kan sistem di apa namanya? Sistem di asuransi kan ada mentor-mentor yang di atas kita kan. Ya itu bakal nanti naik ke mentor kita gitu. Kayak gua kan pakai asuransi gitu. Nah, yang apa namanya? Injol asuransi itu teman gua. Gua beli sama dia. Nah, terus ya udah dia keluar, ya udah mau gimana. Terus ada mentornya dia yang datang ke rumah gua dan ngejelasin ulang tentang asuransi tersebut. Kan masih di atas-atasnya lagi. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sekaligus ini save the best for the last ya. Oke. Ini lu nyinggung-nyinggung soal di atas ada leader. Banyak yang bilang katanya, oh kayak MLM, multi level marketing zaman dulu nih, gitu loh. Nah, menurut lo apa sih yang ngebedain sistem ini dengan MLM? Sistem di asuransi itu dengan MLM apa bedanya? Sama.
Sama. Jawab sama. Kenapa? Sama, karena MLM itu kan adalah multi level marketing. Ya. Kita di sini ya jujur ya. Buat kalian juga yang nggak tahu, kita ini hidup dengan dikelilingi oleh multi level marketing. Gimana tuh konteksnya? Beras deh misalkan. Ya. Kita ngomongin petani. Petani jual beras ke perusahaan besar atau ke pedagang, misalkan harganya 10.000 per kilo, misalkan ya. Okay. Misalkan 10.000 per kilo. Nah, nanti dari pedagang mungkin dijual ke perusahaan besar. Itu mungkin dijualnya 15.000 atau 20.000 per kilo. Ya. Gitu. Terus dari perusahaan besar dijual lagi ke konsumen misalkan 30 atau ke agen, itu bisa dijual 30.000 per kilo. Ya kan itu multi level juga. Makin lama makin naik harganya, makin lama yang untung kan makin untung juga. Gitu. Dan Ya, petaninya jadi makin untung. cuma mungkin gini. Kalau di Indonesia sendiri mungkin stigmanya adalah MLM itu menjual produk-produk yang, sorry ya, gua nggak nyinggung apapun, MLM manapun, sorry ya. Tapi banyak mereka tuh jualan yang hal-hal yang mungkin bisa bilang kurang dibutuhkan. Ya. Gitu. Misalkan, gua nggak mau nyebut merek deh. Pokoknya mungkin produk kecantikan, produk kesehatan lainnya. Ya mungkin kan itu nggak dibutuhin atau kurang dibutuhin gitu. Dan mungkin kita ngomongin produknya deh, tapi kita ngomongin caranya, skemanya. Banyakan MLM itu dia kayak, lu kalau mau masuk lu tuh harus bayar sekian juta dulu, beli produk dulu. Lu ada produk 40 juta, 20 juta, 10 juta. Cuma kalau misalkan lu mau bagus, lu belinya yang 40 juta gitu. Cuma kalau di insurance sendiri yang gua tahu ya, mereka tuh nggak perlu bayar apa-apa sih, cuma perlu ya ada bayar admin lah sedikit-sedikit lah, tapi nggak sampai jutaan kok. Gitu. Jadi masuk aja gitu. Masuk Jualan langsung jualan gitu pas masuk. Enggak, ada ujiannya juga, ada lisensinya juga gitu loh. Jadi ya kalau misalkan lo masuk asal masuk ya bodong dong, ntar nggak boleh. Semua orang juga bisa masuk ya. Iya, kita Sekolah juga bisa masuk. iya makanya asuransi itu kan resmi nih, ada namanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau misalnya Syariah Indonesia atau kan Umum Indonesia. Gitu. Jadi ya lo harus resmi dulu, udah dilihat oleh apa namanya? OJK dan pemerintah. Nanti kalau misalkan oke lo dapat lisensinya, kalau misalkan enggak ya lo ulang lah. Ada ujiannya juga. Oh, gitu. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ini biasanya berapa lama Apanya nih? aktifnya? Aktifnya tuh setahu gua tuh 2 tahun. Bisa Gitu. diperpanjang. Bisa diperpanjang gitu. Cuma ya di lisensi itu kan kita ada ujiannya juga, harus belajar dulu segala macam. Lo nggak bisa nyalok lah kata gua mah. Gitu. Ini cukup menarik nih. Ini pembahasan mungkin satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Bapak Denny. Boleh, nggak apa-apa. Insurance. Nah, dalam sisi recruiting misalkan ya, contoh, misalkan banyak anak-anak muda yang pengen direkrut nih misalkan. Mereka tuh ngomong, orang asuransi tuh banyak banget sih yang kayak demen banget pamer lah, demen banget kayak flexing di sosial media. Ya kan? Nah, dulu sebagai insurance analyst juga kayak gitu gak sih? Iya. Tujuan mereka buat kayak gitu apa? Iya, sebenarnya balik lagi. Ini tuh bukan ke agent atau ke insurance analysnya ya, tapi lebih ke orang yang nonton itu. Orang yang ngeliat itu anggapnya apa? Dia cuma untuk bergaya doang, gengsi doang dan iri, atau dia tuh ngeliat kayak, oh dia bagus nih, dia tuh udah kerja keras sampai sekian banyak akhirnya bisa beli misalkan BMW gitu. Ya gitu. Kalau kita sih di insurance analyst dan di perusahaan-perusahaan asuransi, kita kenapa sih flexing gitu ya? Karena kita mau ngasih tahu, gue bisa loh kayak gini. Gue tuh dulu dari 0 bisa jadi 100 loh, gitu. Dan gue mau pengen motivasi orang. Kalau gue bisa, kenapa lo enggak? Ya gitu aja sih. Kalau dari gue. Dan simple. Dan gue lebih, kalau misalkan gue ngeliat orang-orang nih beli BMW, beli Mercy, beli Ferrari, ya gue malah seneng mereka punya. Bagus banget. Dan bahkan gue pengen kenalan sama mereka. Pengen tanya cara dapetin. Iya, itu yang pengen gue tanyain. Kok gimana sih cara lo bisa dapetin ini nih? Gitu loh. Karena ya gue yakin mereka yang beli banyak hal itu pasti mulainya dari 0 juga. Atau mungkin dari 1 deh. Gitu. Ya belajar lah dari mereka. Lebih ke arah sortir lah ya, kayak orang-orang yang iri, dengki, ya udah nggak usah diladenin bodo Iya. amat. Tapi yang
kayak kepo, mungkin kita bisa kasih tahu nih, kita kasih jalannya nih. Lu juga bisa loh kayak gini dengan cara yang gue terapin. Iya. Gitu ya. Balik lagi ke pikirannya. Pikiran kalian positif atau negatif? Kalau negatif ya mungkin kalian iri, nggak punya duit kali, miskin kali lo. Jadi Bodoh amat anjir. Oke, mungkin pembahasan kita itu aja ya untuk hari ini. Dan jika teman-teman tertarik untuk kita bahas tentang insurance agent ataupun insurance analis lainnya seputar prospecting dan recruiting di dunia asuransi kesehatan, kita mungkin bakal buat di part keduanya nanti. Boleh. Jadi jika video ini rame, banyak komen, banyak like, dan jangan segan-segan untuk kalian ajukan pertanyaan lewat komentar di bawah. Apa yang mau ditanyakan dari si Kokoh Dennis ini soal insurance analis ya. Iya. Mungkin untuk video ini sampai di sini dulu ya. Oke, kalau ada closing statement dulu. Oke, dari gua gini. Sebelum kita ngomongin insurance analis ya. Ya. Ya, sebelum kalian beli asuransi ya kalian belajarin dulu. Jangan sampai kalian beli tapi kayak beli kucing dalam karung. Nah, Gitu aja. Kalau kalian yang anak-anak muda nih mau coba di bidang asuransi, silakan. Tapi balik lagi, cari brand yang paling bagus dan cari tim yang paling bagus. Gitu. Deh gue sih gitu aja. gacor nih. Udah omsetnya udah gede. Amin, masih pemula lah. Masih pemula lah, masih belajar gua. Ya, oke. Thank you banget ya, Koko Yo, Dennis. sama-sama. Thank you Thank you banget juga. nih. Udah ngomong-ngomong bincang-bincang, nanti kalau rame gue undang lagi lupa. Oke, boleh. Enggak apa-apa. Telepon aja atau kontak gua. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa di komen ya. Oke, see you next time di video berikutnya. Bye bye.